Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna-taruni SMK Negeri 1 Puring. Pagi, Pak. Baik. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai dipimpin berdoa terlebih dahulu. Taruna Jody menyiapkan. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan hari ini, Pak Guru akan melihat sejauh mana konversi teks tersebut agar lebih baik tentunya ya. Dari segi bahasanya, nilainya, amanat-amanatnya, agar hasil yang kita capai itu baik, lebih baik. Yang jelas lebih baik dari kemarin ya. Seperti itu. Oke, Pak Guru akan share screen sebentar. Tampilan Pak Guru sudah muncul? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ada. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini masih kaitannya dengan teks hikayat. Ya, di situ kalian akan ada indikator pencapaian kompetensi. Di situ membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen ya, di sini. Membandingkan penggunaan bahasa. Jadi menyusun kembali cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai tentunya dengan bahasanya juga. Kemudian mempresentasikan, nanti masing-masing kalian mempresentasikan teks cerpen yang sudah disusun. Tujuan pembelajaran kali ini untuk pertemuan kedua ini, nanti setelah diskusi kalian bisa atau mampu mengubah ya, teks hikayat ke dalam cerpen. Ada yang mau disampaikan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika kemarin kalian sudah mencoba untuk mengonversikan teks hikayat ke dalam cerpen? Kesulitannya apa? Coba Taruna Afrizal. Kesulitannya bahasanya sulit dipahami, Pak. Bahasanya ya, oke. Bahasa memang dalam teks hikayat itu kita ketahui ada bahasa arkais ya. Kemudian kita lanjutkan mengidentifikasi karakteristik bahasa. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik, tadi sudah Pak Guru singgung. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah menggunakan konjungsi. Kita akan melihat di situ al-kisah. Nah, jadi dari awal sudah ada kata al-kisah. Biasanya kalau ciri cerpen ini kaitannya kalau kita membuat cerpen loh ya, bahasanya itu mudah dipahami. Ada yang kesulitan nggak selama ini ketika kalian membaca cerpen? Siap tidak, Pak? Tidak ada, ya. Sedangkan teks hikayat, nah itu bahasanya arkais, Melayu klasik. Ini menggunakan al-kisah. Kalau cerpen biasanya menggunakan Pada suatu hari. iya betul, pada suatu hari, pinter. Nah ini berarti kalian sebetulnya sudah bisa mengonversikan dari teks hikayat ke dalam cerpen. Kita lanjutkan tadi. Siap saya, Pak. Siap. Oke, silakan Jod. Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Di situ sudah Pak Guru garis bawahi, itu menandakan penggunaan konjungsi maka. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung, menggunakan maka ya. Kalau kita konversikan ke dalam teks cerpen, tentunya penggunaan maka ini tidak sebanyak konjungsi ini, tidak sebanyak di teks hikayat. Ya, satu lagi yaitu bahkan. Nah, tinggal kita terapkan. Kira-kira makna hatta ini yang paling tepat apa? Hatta setiap malam, bahkan setiap malam. Nah, iya, seperti itu. Bandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sama-sama teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama. Kalian sering jumpai watak tokoh apa aja coba? Yang sering kalian temui di cerpen. Tokohnya apa? Satu. Antagonis. Bagus. Protagonis, antagonis, dan Pritagonis.
Tritagonis. Luar biasa, bagus. Apa itu protagonis? Berwatak baik, Pak. Betul sekali, berwatak baik. Momen kalau kalian ya ibaratnya nonton film, nonton sinetron atau apa itu kan, oh ini tokohnya baik, ini berarti protagonis. Kalau antagonis berarti kebalikannya, yaitu Jahat. jahat, Karakter jahat. karakter jahat. Betul. Jahat atau buruk ya. Sedangkan tritagonis adalah Karakter Tokoh pembantu, karakter pembantu. penengah, betul. Kemudian latar kita juga mengetahui bahwa latar itu ada tiga. Latar yang pertama adalah latar Tempat. Oke, tempat, betul. Kemudian ada waktu dan latar Suasana, Pak. suasana, betul sekali. Terus gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa kaitannya dengan majas. Nah, nanti kita bahas. Majas itu apa saja? Yang pertama, Personifikasi. ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan, majas antonomasia, metafora, hiperbola. Majas perbandingan ini konteksnya adalah majas simile atau asosiasi. Ya, ditambahkan nanti ada personifikasi. Baik, kalau simile itu menggunakan kata pembanding bagaikan seperti bak layaknya. Tapi kalau yang metafora tidak ada. Biasanya ditandai dengan kata adalah. Suaranya menggelegar, membelah angkasa. Orang tua membanting tulang, nah itu juga hiperbola. Masa tulangnya dibanting-banting itu gimana kan? Nah, jadi itu yang namanya melebih-lebihkan. Siapa? Alur ceritanya berbingkai karena di dalam cerita Khojah Maimun dan Bibi Zainab ada cerita lain. Silakan dibaca hasilnya, Jod. Di sebuah masa, di sebuah negeri di Timur Tengah, seorang petinggi negeri yang sangat kaya raya sedang melaksanakan perjalanan bersama pasukannya. Nah, di sini juga bisa menggunakan hiperbola, misal suara suatu kuda, suaranya kalau misal kita katakan suaranya memecahkan. Suara, maaf di sini. Suara memecahkan gendang telinga. Nah, ini kan juga melebihkan hiperbola. Rombongan itu bergerak terus-menerus hingga suatu saat mereka berada di sebuah tanah lapang berpasir. Bebatuan tampak diletakkan teratur, melambai-lambai orang untuk datang singgah. Seperti itu, Pak. Oke. Letak majasnya ada di mana? Di melambai-lambai orang untuk singgah, Pak. Oke, kata melambai-lambai berarti seperti manusia, berarti majas. Personifikasi, Pak. Personifikasi, betul sekali. Ya, ini form konversi teks hikayat. Ya. Dalam kawalan ketat para bodyguard, Di sini ada pada suatu hari. Jadi ini sudah menggunakan bahasa cerpen. Ya, kemudian bahasanya sudah diubah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ada seorang pengusaha kemudian bersama karyawannya. Perjalanan, ada seorang pria berjas ya, sudah dikondisikan dengan konteks sekarang. Jadi refleksi kali ini ketika kita mau mengonversikan teks hikayat ke dalam cerpen, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah masalah alur. Dan yang kedua, Setting. setting ya. Kemudian Gaya bahasa. gaya bahasa, majas, kemudian Nilai-nilai. nilai-nilai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jaga kesehatan kalian di masa pandemi ya, serta social distancing, pakai masker, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih dari Pak Guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.